Assalamualaikum Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah, gimana sahabat Khalik? Alhamdulillah Sehat sehat, ya? Ustaz. Begini, Ustaz, apa fenomena yang terjadi di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu mungkin Ustaz, mungkin kita tanyakan kepada Ustaz gitu, Ustaz ya. Ada seseorang gitu kan, kita tidak sebutkan namanya, yang bisa memanggil Nabi SAW dalam keadaan hadir dan juga para malaikat, Ustaz. Kira-kira dalam pandangan Islam bagaimana fenomena yang seperti ini, Ustaz ya? Barakallahu fikum ya, jazakumullah khairan. Kita harus tahu ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan, terutama adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu yang harus kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 1500 tahun yang silam. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzakh. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hidupnya Nabi adalah hidup barzakhiyah. Sedangkan kita adalah hidup duniawiyah. Dua dunia yang berbeda. Nabi hidupnya di barzakhiyah dan kita hidupnya di dunia sekarang ini. Nah, apa maksudnya? Jadi tidak mungkin kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah dan dunia kita berbeda dengan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Ini merupakan salah satu bentuk kurang sopannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil seperti itu? Begitu juga dengan malaikat, dan ini lebih dahsyat lagi ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk al-mukarramun, yaitu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita menghinakan. Ketika kita memanggil mereka tersebut, seolah-olah kita menganggap remeh. Mereka itu seolah-olah pembantu kita, seolah-olah mereka berada di bawah kita. Itu merupakan salah satu bentuk kekurang sopanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kurang sopannya kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ajakan kita kepada kaum muslimin semuanya untuk hati-hati, terutama masalah-masalah yang gaib, malaikat perkara yang gaib tidak mungkin kita melihatnya. Nabi saja melihat hanya 2 kali. Bagaimana mungkin pula ada orang yang bisa memanggil malaikat? Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh bumi ini itu besarnya sama dengan satu sayap malaikat Jibril, dan Jibril sayapnya 600. Begitu juga dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memanggil malaikat tersebut? Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita harus berupaya bagaimana menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita jelaskan, Ustaz Abdul Khalik. Ada tambahan atau ada pertanyaan? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.